Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pasisoma, selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh sahabat Suduai, sahabat sukses dunia akhirat. Kembali lagi dengan saya untuk kita lanjut ya, bahas tentang seri Maqasidus Syariah, yaitu penjagaan jiwa, hifdzun nafas. Tapi sebelum menyimak video ini, silahkan sahabat Suduai untuk subscribe terlebih dahulu, karena saya sih pengennya channel ini berkembang dengan baik ya. Sahabat Suduai subscribe ya, biar channelnya bisa berkembang dengan baik dan memberikan manfaat bagi siapa yang membutuhkan konten ini gitu ya. Oke sahabat Suduai, kali ini kita akan belajar ya tentang penjagaan jiwa, hifdzun nafas dalam Maqasidus Syariah. Apakah ya yang dimaksud dengan penjagaan jiwa? Jadi penjagaan jiwa itu ada dua kata, yaitu yang pertama adalah hifdzun, yang kedua adalah nafas ya. Hifdz dengan nafas. Hifdzun itu menjaga, kalau dalam bahasa Arab itu artinya menjaga. Kalau nafsun itu jiwa gitu ya. Tapi sebelum kita masuk di apakah maksud dari hifdzun nafas gitu ya, apakah maksud dari nafas dalam Al-Quran gitu, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang makna jiwa. Jiwa itu apa sih? Jiwa kalau dalam Al-Quran kadang disebut dengan an-nafas, kemudian ada al-qalb, kemudian ada al-fuad, kemudian ada al-lubab, ada ar-ruh. Jadi jiwa itu kaitannya, bahasannya yang terkait dengan jiwa itu bisa mencakup pembahasan nafas ya, nafsu, kemudian ada hati, kemudian hati itu kan kalau dalam bahasa Arab itu kan ada macam-macam ya, ada kalau di bahasa Indonesia itu kan hati itu hati aja gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu ada kolbun, ada lubab, ada fuad gitu ya. Lapisan-lapisannya itu sampai dibahas dengan detail sekali gitu. Kemudian ruh itu juga bisa dimaknai dengan jiwa. Jadi jiwa itu kaitannya dengan banyak ya. Kalau kita mau memaknai kata-kata jiwa gitu ya. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jiwa itu apa? Nafas itu apa? Ya, kalau kita cari kata-kata nafas ya, itu nanti di KBBI, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya itu nafsu, dipandang sebagai nafsu ya, dipahami sebagai dorongan hati yang kuat untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, yang kurang baik gitu. Jadi nafas itu kan, karena dalam bahasa Arab itu nafas itu kalau di bahasa Indonesia kan jadi nafsu ya. Nafsu itu kan konotasinya kan negatif, makanya di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafas itu dimaknai dengan suatu hal yang buruk gitu ya. Sedangkan dalam ensiklopedia Al-Quran, nafas itu apa? Nafas itu jamak. Jamak itu kalau dalam bahasa Arab itu ada kata yang konotasinya satu orang gitu ya, bilangannya, hitungannya satu gitu, itu namanya mufrad. Bilangannya ada dua, itu namanya musanna. Kalau 3 ke atas itu namanya jamak ya, itu namanya jamak kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris kan cukup satu dengan singular dengan plural ya. Jadi ada satu dan ada jamaknya, atau kata untuk bilangan yang banyak itu kan 2 ke atas kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab itu 3 ke atas gitu. Jadi 1, 2, kemudian 3 ke atas. Kalau dalam bahasa Inggris kan 1, kemudian 2 ke atas gitu kan. Jadi kalau dalam Al-Quran, ensiklopedia Al-Quran itu kata nafas itu kan 1. Kalau jamaknya itu bisa anfus, bisa nufus ya, bisa anfus, bisa nufus ya. Itu artinya apa? Artinya ada jiwa gitu ya, ada jiwa, soul ya, ada pribadi, person, ada diri ya, self ya, kemudian ada hidup, ada life, kemudian heart, hati, kemudian pikiran, mind gitu. Dan di samping itu juga ini dipakai untuk beberapa arti makna yang lain gitu. Jadi jiwa ini sebenarnya artinya lebih luas lagi daripada hanya sekedar fisik, jasadi saja gitu ya. Tapi lebih dari itu ada ruh, ada pribadi gitu ya, ada diri, kemudian ada kehidupan, terus kemudian ada hati, ada pikiran gitu, dan yang lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau disebut penjagaan jiwa, penjagaan nafas, hifdzun nafas, penjagaan jiwa dalam artian jiwa secara jasmani, rohani gitu ya, jiwa secara fisik dan secara psikis dan yang lain sebagainya. Artinya
penjagaan jiwa itu tidak hanya terlihat material, tidak hanya terlihat dari kesejahteraan yang sifatnya material, ya, kelihatannya sejahtera secara materi, tapi psikisnya nggak sejahtera dan yang lain sebagainya. Artinya apa? Artinya jiwa itu menyeluruh untuk hal-hal yang tadi saya udah sebutkan sebelumnya, gitu ya. Jadi itu makna dari jiwa. Kemudian kalau nafas dalam Al-Quran itu apa? Nafas dalam Al-Quran itu dari kata-kata nafasa, ya, ada kata-kata bentuknya itu macam-macam. Kayak gini, kayak kalau kita ngomongin bahasa Indonesia itu jiwa misalnya, ya kan, ada kejiwaan, ada berjiwa besar gitu, ada penjiwaan, ya, ada kejiwaan, penjiwaan dan yang lain sebagainya. Jadi sama juga dalam bahasa Arab itu ada derivasi, ya, dari satu kata menjadi beberapa kata-kata yang lain. Misalnya kalau nafas itu tadi ada nafasa, ada anfus, ada nufus, kemudian ada tanafus, ada tanfus, ada yunafisu, kemudian ada mutanafis dan yang lain sebagainya. Itu disebutkan 298 kali dalam 270 ayat. Jadi saya ngecek, ya, di kamus untuk mencari ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada. Kemarin di pertemuan sebelumnya, ketika saya bahas tentang penjagaan agama, saya udah jelaskan di sana, ya, bahwa ada kamus. Kalau kita misalnya saya mau cari kata-kata nafas dalam Al-Quran, saya buka kamus, namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Quran, gitu. Muhammad Fuad Abdul Baqi penulisnya, ya. Saya punya itu kamusnya, ya. Saya buka nih, ya, cari kata-kata nafas, nanti ketemu semua. Ada kata-kata nafas dengan derivasinya, dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Ada misalnya tadi nafasa, anfus, nufus dan yang lain sebagainya. Terus langsung di sana muncul ada di surat apa saja di dalam Al-Quran. Itu isinya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Quran. Ada juga yang kamusnya yang agak kecil, ya, yang agak tipis, itu namanya Fathur Rahman, gitu, ya. Itu, ya. Jadi saya udah ngecek di Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Quran, dan di sana dalam bentuk mufrad, dalam bentuk yang satu itu nafas disebut sebanyak 140 kali. Kemudian dalam bentuk jamak yang dalam nufus ataupun anfus itu 153 kali. Jadi ada juga yang lain-lain yang tanafasa, ya tanafasu, mutanafis dan yang lain sebagainya, tidak banyak penyebutannya. Dan dari semua penyebutan itu, maka saya meringkas, ya, makna kata nafas, jiwa dalam Al-Quran itu ada 7, gitu, ya. Tapi ini nanti kalau sahabat Sudu'ai mau nambahin, ada yang ketemu lagi, monggo. Tapi saya menyimpulkan ada 7 makna nafas dalam Al-Quran. Nafas sebagai diri seseorang, dimaknai sebagai diri seorang manusia. Misalnya dalam Al-Quran di surat Ali Imran, kemudian surat Yusuf, surat Adz-Dzariyat, ya. Di surat Ali Imran ayat 61, surat Yusuf ayat 54, surat Adz-Dzariyat ayat 21. Ya, saya sebutkan di surat Adz-Dzariyat aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fi anfusikum afala tubsirun, ya. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan. Jadi ini memang konteksnya adalah nafas sebagai diri manusia, ya. Kalau yang dalam surat Yusuf, konteksnya itu lagi ngomongin tentang Yusuf, jadi dirinya Yusuf. Kemudian dalam surat Ali Imran, konteksnya itu tentang manusia, dan juga ada pembahasan tentang Isa, tentang Nabi Isa, gitu, ya. Dan kemudian makna yang kedua, nafas dalam Al-Quran itu digambarkan sebagai nafas sebagai diri Allah, ya. Seperti dalam surat Al-An'am, ya, misalnya, ya, sahabat Sudu'ai, ya, ayat ke-12, saya sebutkan ringkasnya aja, gitu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, kataba ala nafsihi rahmah, gitu, ya. Ini atau panjangnya, ya, kul liman ma fis samawati wal ardi kul lillah kataba ala nafsihi rahmah. Artinya adalah kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi, katakanlah kepunyaan Allah. Dia, Allah, telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi di dalam ayat ini Allah telah menetapkan pada diri Allah itu kasih sayang. Artinya Allah yang mempunyai langit dan bumi, Allah yang memang dalam dirinya itu adalah sang pemilik, ya, kasih sayang. Jadi Allah dan kasih sayang adalah kataba ala nafsihi rahmah, gitu, ya. Jadi Allah telah menetapkan pada dirinya itu kasih sayang, gitu. Kemudian yang ketiga, ya, makna nafas yang dalam artian
dimaknai sebagai jin dan manusia. Ya, makna nafas sebagai jin dan manusia. Misalnya dalam surat Al-An'am ayat ke-130 ya, itu yang menjelaskan tentang jin dan manusia. Saya nggak baca semua ya ayatnya karena 7 makna itu nanti ayatnya banyak sekali gitu. Saya kasih penjelasan secara global aja agar kita tidak terlalu panjang sampai di penjelasan ke belakangnya gitu ya. Oke, jadi makna nafas itu juga bisa dimaknai manusia dan jin seperti yang ada dalam surat Al-An'am ayat ke-130. Kemudian juga makna nafas yang menjadi sebagai sosok yang mampu mengubah dirinya dan juga masyarakat, itu dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11 dan Al-Anfal ayat ke-53. Juga makna nafas, makna jiwa sebagai jiwa yang penuh kedamaian dan ketenangan, ya, penciptaan jiwa yang sempurna seperti dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27 dan surat Asy-Syams ayat 7. Nafas juga bisa dimaknai dengan badan atau jasadnya manusia gitu ya, yang harus dijaga dan tidak boleh disakiti. Ini seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 32, Al-Qasas ayat 19, Al-Qasas ayat 33 gitu ya. Dan yang ketujuh adalah makna nafas sebagai sisi dalam manusia, sisi dalam diri manusia kemudian yang melahirkan tingkah laku. Dan ini dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 dan surat Al-Anfal ayat 53. Kemudian kita masuk ke bahasan ya, yaitu maqasid syariah menjaga jiwa. Menurut Imam Asy-Syatibi itu bagaimana sih? Saya lagi-lagi referensinya masih di sini ya. Sahabat Sudu'ai, ini buku saya belinya udah lama banget ini. Di Al-Muwafaqat, ini buku Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah. Di sini ada 2 jilid ya, dan di dalamnya 2 jilid ini ada 4 juz. Dan yang membahas tentang maqasidus syariah itu mulai dari juz kedua di jilid pertama. Jadi setelah saya baca ya yang terkait dengan penjagaan jiwa, lagi-lagi kita flashback di aturan dasarnya, kaidah dasarnya, bahwa konsep penjagaan ya, wal hifdzu laha yakunu bi amrain. Laha itu kembalinya ke dzaruriyat, jadi ke primer. Bagaimana caranya sahabat Sudu'ai menjaga hal-hal yang primer? Itu dengan bi amrain, dengan 2 cara. Yang pertama adalah mayukimu arkanaha wa yusabbitu qawaidaha. Jadi dengan cara menegakkan tiang untuk mengadakan kebutuhan primer untuk dalam rangka penjagaan jiwa. Kalau sekarang kita lagi ngomongin jiwa ya, maka kita ngomongin penjagaan jiwa adalah dengan cara mengadakan tiang-tiangnya dan juga kaidah-kaidah dalam penjagaan jiwa gitu ya. Wadzalika ibaratan an mura'atiha min janibil wujud. Ini adalah terkait dengan bagaimana menjaga dari segi pelaksanaan di penjagaan jiwa gitu ya. Kemudian kaidah yang kedua adalah mayudra'u anha al-ihtilalul waqi awil mutawaqqa fiha. Jadi segala sesuatu yang harus dihindari dari kecacatan yang telah terjadi ataupun yang kemungkinan akan terjadi. Jadi hal-hal yang kira-kira nanti membahayakan jiwa, kemudian mencelakai penjagaan jiwa, hal-hal yang menjadikan jiwa manusia itu rusak, hal-hal yang menjadikan manusia itu hidup dengan cara yang sulit, hal-hal yang menjadikan manusia itu terkoyak-koyak hidupnya, itu harus dijauhi. Dan ini adalah ibaratan an mura'atiha min janibil adam. Ini adalah terkait dengan bagaimana menjaga penjagaan, kalau konteksnya jiwa itu min janibil adam, dari segi yang mentiadakan. Artinya apa? Mentiadakan hal-hal yang bisa merusak penjagaan jiwa manusia. Ada satu hal yang menarik ya, saya mau ungkap. Ada hadis yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi di dalam bukunya Al-Muwafaqat, yang di masalah kelima, masalah al-khamisah ya, di masalah kelima itu disebutkan di sini al-masalih wal mafasid ad-dunyawiyah. Jadi kemaslahatan dan kerusakan duniawi ya. Yang saya ketika membaca itu deg gitu ya, itu ada satu hadis yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi, yaitu di dalam hadisnya huffatil jannatu bil makarihi ya wa huffatin naru bisyahawat
ya. Jadi surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai gitu ya, dan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai, yang syahwat, yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Jadi apa? Jadi dalam rangka menjaga maqasid syariah itu ya, kalau kita memang tujuannya adalah keridhaan dari Allah gitu ya, itu memang berat karena apa? Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, dan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh manusia. Jadi apa? Dalam rangka misalnya sahabat Sudu'ai ya, menjaga maqasid dari penjagaan jiwa, maka kita bisa cek di ayat-ayat ya, tentang misalnya bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan yang apa ya, sebaik-baik bentuk. Manusia itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad karramna bani Adam gitu, dan manusia keturunan Adam itu dimuliakan gitu ya oleh Allah gitu. Maka dalam rangka memuliakan manusia, maka butuh upaya-upaya yang harus diperjuangkan untuk bisa ya mensejahterakan kehidupan manusia itu sendiri gitu. Walaupun dengan upaya-upaya yang harus kerja keras gitu ya. Karena lagi-lagi hal-hal yang surgawi itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak banyak disukai oleh manusia gitu. Misalnya gini, ketika saya menjadi orang yang kaya gitu ya, kenapa sih saya harus menanamkan jiwa altruisme gitu ya, jiwa mencintai manusia yang lain gitu ya, sehingga saya harus menaruh empati saya dengan baik ketika melihat manusia lain yang kekurangan. Lah itu kan sikap-sikap yang misalnya sikap masa bodoh itu kan enak gitu loh. Emang gue pikirin tuh kan enak, tapi sikap yang altruisme gitu, sikap-sikap yang kita memikirkan juga orang-orang yang kesulitan, itu kan sebenarnya membebani, sesuatu yang sebenarnya dirasakan nggak enak oleh beberapa kalangan. Tapi kalau sudah terbiasa, itu akan menjadi satu hal yang nikmat luar biasa gitu kan. Jadi menjaga jiwa itu kalau dalam konteks maqasidus syariah min haisul wujud wa min haisul adam gitu ya, dari Imam Asy-Syatibi, ibaratun an mura'at ya min janibil wujud wa min janibil adam. Itu apa sih gitu ya. Jadi misalnya jiwa manusia itu akan bisa sejahtera hidup dengan baik kalau kebutuhan pangan, sandang, papan bisa terpenuhi dengan baik. Pangan, sandang, papan bisa terpenuhi dengan baik ya. Jadi ketika orang-orang miskin itu boleh miskin tapi bisa makan makanan sehat ya, itu kalau menjaga ya dari sisi ada ya, orang-orang miskin itu harus punya akses untuk makan makanan sehat, kemudian berpakaian yang baik, kemudian dia juga paling nggak punya rumah ya, walaupun rumahnya sederhana tapi dia punya rumah, karena kalau nggak punya rumah dia akan sulit hidupnya gitu kan. Ini contohnya penjagaan jiwa dari sisi mengadakan, dan penjagaan jiwa dari sisi mentiadakan, misalnya adanya fasilitas kesehatan yang bisa diakses dengan sangat baik gitu ya, sehingga apa, mentiadakan sakit gitu. Kalau sakit itu bisa diatasi dengan baik dengan layanan kesehatan yang baik gitu ya. Jadi hifdzun nafas ibaratan an mura'at ya min janibil wujud, itu orang manusia itu harus tercukupi kebutuhan sandang, pangan, papan ya, dan min janibil adam, dari segi mentiadakan, maka manusia harus dijauhkan dari kesulitan hidup. Misalnya kalau sakit itu kan mengancam kehidupan manusia ya. Ketika sakit ya ada obatnya, ada fasilitas akses layanan kesehatannya ya, dan yang lain sebagainya. Jadi termasuk juga untuk menjaga jiwa manusia ya, min haisul adam gitu ya. Dari sisi mentiadakan adalah menghukum dengan berat para koruptor, karena sang koruptor tuh sangat-sangat mempengaruhi ya pengambilan kebijakan secara umum, dan ini kan berkaitan dengan jiwa rakyat ya. Kalau yang koruptor itu di daerah kan jiwa rakyat sedaerah itu gitu, atau jiwa rakyat se-Indonesia kalau misalnya yang korupsi adalah petinggi-petinggi yang di Indonesia gitu ya. Misalnya lagi penjagaan jiwa ya, dengan cara apa? Ini kalau ada di buku saya, ini saya sebutkan di sini dengan cara misalnya kalau menjaga jiwa itu memproduksi kebutuhan dasar. Jadi negara ini Indonesia harus mandiri secara pangan gitu kan. Dan
ekonomi mandiri gitu ya. Jadi bagaimana produk dan jasa itu bisa yang dari Indonesia untuk Indonesia, dari dan untuk rakyat Indonesia itu bisa kita apa ya, kita benar-benar kita galakkan gitu kan ya, swasembada pangan dan yang lain sebagainya gitu. Dan menjaga jiwa dari segi tidak ada, tidak ada itu misalnya ketika produksi maka harus dihindari kerusakan alam misalnya. Kalau di teori-teori ekonomi kan ada misalnya negatif externalities gitu ya. Jadi limbah-limbahnya itu harus difikirkan gitu, bagaimana hal-hal yang mengancam kemaslahatan hidup manusia ya, dari adanya proses produksi itu juga harus difikirkan dengan baik gitu. Makanya apa namanya, ada konsep misalnya biaya untuk menciptakan keberkahan gitu ya, barokah kos dan yang lain sebagainya, itu ada di sini di buku ini ya. Kemudian bagaimana caranya ya, aktivitas produksi yang memang tujuannya adalah untuk basic need, kebutuhan dasar, untuk menjaga jiwa itu untuk ditujukan untuk kemaslahatan manusia gitu ya. Kemudian juga bagaimana caranya kita distribusi kekayaan, distribusi pendapatan gitu ya. Orang-orang miskin itu tanggung jawab ada, kalau dalam Islam itu orang-orang miskin itu tanggung jawabnya orang-orang kaya juga gitu kan. Karena kalau kita mempelajari konsep istikhlaf itu orang-orang kaya itu wakil dan bendahara Allah gitu kan. Harta benda manusia punyanya orang-orang kaya itu bisa jadi Allah akan gampang sekali ambil gitu kan. Allah titipkan harta yang Allah juga bisa sesuka ya, kapanpun bisa ambil itu harta tersebut gitu. Coba dicek di surat Al-Hadid ayat ke-7 ya, ayat ke-7 ya. Jadi begitu sahabat-sahabat Seduai, termasuk gini, termasuk menjaga jiwa itu pentingnya literasi ya, keuangan rumah tangga ya, wealth apa namanya, harta ya, manajemen harta gitu loh. Karena banyak sekali orang-orang Indonesia itu yang sebenarnya kalau dia pinter mengelola hartanya, maka masa tuanya itu akan hidup sejahtera gitu. Gajinya cukup sebenarnya, sampai misalnya dia kelola harta gitu ya, ketika pensiun dia bisa sejahtera, anak-anaknya juga bisa tetap, yang masih kuliah misalnya, kalau ada yang masih kuliah bisa kuliah dengan baik, dia bisa menghabiskan masa tuanya untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena secara ekonomi dia oke gitu ya, kehidupannya nggak kekurangan gitu ya. Itu karena dia pintar mengelola keuangan rumah tangga gitu. Padahal di Indonesia ini banyak sekali rumah tangga yang ketika masih muda pendapatannya banyak tapi dihabis-habiskan, bahkan perilaku berhutangnya sangat jelek ya, karena hutang di mana-mana gitu ya untuk menunjang gaya hidup, sehingga agak tua dikit udah minus gitu ya, udah habis semuanya gitu, aset-aset habis, sehingga masa pensiun nggak punya apa-apa dan cenderung hidupnya sangat keras gitu. Jadi ini termasuk bagaimana ya kita menjaga jiwa dari segi mengadakan itu apa yang ada, yang harus diadakan tuh faktor-faktor basic primer yang ini bisa menjadikan kehidupan manusia itu hidup dengan layak, dengan baik gitu ya. Jadi orang-orang miskin itu boleh miskin tapi bisa makan sehat, bisa berpakaian yang layak, bisa punya rumah, bisa punya akses kesehatan yang bagus gitu loh. Kan sunnatullah ya, manusia ini kan ada yang kaya, ada yang miskin, itu sunnatullah. Tapi orang-orang yang miskin hidup dengan bermartabat gitu ya. Jadi tidak kasihan gitu ya. Ini kalau kita ngomongin sesuai dengan penjagaan jiwa, hifdzun nafas dalam maqasidus syariah. Makanya ada syariat zakat, ada syariat wakaf. Itu kalau dimaksimalkan potensinya dengan baik, maka orang-orang miskin akan bisa hidup dengan cara yang lebih baik lagi gitu. Kemudian dalil ya. Kita ngomongin dalil, karena biasanya kan kalau ngomongin sesuatu mesti ditanyain dalilnya apa gitu ya. Dalil penjagaan jiwa dalam Al-Quran ya, seperti yang di bacaan yang saya telah baca, itu yang pertama di surat Al-Maidah ayat 32 ya. Saya bacakan penggalan artinya ya, nanti ditampilkan di layar ya, yang lengkapnya tulisannya ya. Jadi
Artinya penggalannya adalah makna penggalan ayat adalah barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Ya, oke ya. Jadi di sini konteksnya adalah manusia. Konteksnya adalah manusia. Ya, karena ditulisan di ayatnya itu wa man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Artinya apa? Membunuh satu manusia itu seakan-akan membunuh keseluruhan manusia di muka bumi ini. Ya. Jadi seseorang yang membunuh satu orang manusia atau berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka dia seolah-olah membunuh seluruh manusia. Dan ketika seseorang memelihara satu manusia itu kan kalau di konteksnya di sini manusia itu tidak dibatasi agama, ras, suku, warna kulit dan yang lain sebagainya. Jadi barang siapa yang memelihara kehidupan satu manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Ya, ini dalam rangka apa? Hifdun nafas, menjaga jiwa. Makanya sahabat Sudu'ai, kenapa kok manusia itu kadang-kadang ketika baik bisa menyelamatkan seakan-akan menyelamatkan seluruh dunia, dan ketika mohon maaf jahat itu bisa membunuh atau merusak seluruh dunia, karena ya karakteristiknya manusia itu apa ya, yang telah diberikan oleh Allah akal, ya, budi pekerti, ya, maka dia bisa berkehendak dan memunculkan hal-hal yang sangat dahsyat sekali, ya, dan ini sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan gitu, ya. Makanya ketika misalnya sahabat Sudu'ai diberikan kesempatan untuk mengambil satu keputusan, ya, yang terkait dengan kehidupan manusia, maka hati-hati gitu, jangan sampai kita salah langkah dan keputusan kita itu kemudian membahayakan banyak sekali manusia gitu ya. Dalil yang lainnya adalah yang di surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Ini ngomongin tentang kisos. Kisos itu kayak hukuman yang setimpal, yang sesuai dengan kejahatan gitu ya. Jadi ketika seseorang itu membunuh, maka dihukumnya kisos, dihukum mati gitu kan. Jadi kalau di Al-Quran ada seperti itu. Memang di Islam ada hukuman namanya kisos ya. Walaupun ini ya banyak pro dan kontra ya. Nanti saya akan omongin ini setelah menampilkan dalil-dalilnya dulu. Jadi yang dalil yang kedua itu yang beberapa ulama menyebutkan tentang penjagaan jiwa, itu adalah yang di surat Al-Baqarah yang tadi saya sebutkan tentang kisos. Dalil yang ketiga juga tentang di surat Al-An'am, ya, surat yang ke-6 ayat 151. Ini juga ini tentang, bukan lagi tentang kisos, tapi tentang larangan untuk membunuh anak-anak karena takut mereka hidup dalam keadaan miskin gitu ya. Kemudian dalil yang keempat itu yang disebutkan di surat Al-Isra ayat 31 dan 33, itu juga tentang larangan untuk membunuh anak-anak karena takut kemiskinan gitu ya, dan juga larangan untuk membunuh diri sendiri gitu ya. Kemudian ada di dalil yang di surat An-Nisa ayat 92 sampai 93, itu tentang lagi-lagi tentang pembunuhan gitu ya, pembunuhan dan bagaimana mekanisme hukuman bagi seorang pembunuh gitu ya. Sahabat Sudu'ai, ketika kita ngomongin kisos misalnya, tadi saya udah sebutkan tentang kisos, tentang hukum mati bagi pembunuh gitu ya. Sebenarnya saya kadang-kadang agak-agak miris kalau misalnya dengar ada aktivis HAM, hak asasi manusia, yang kemudian berteriak-teriak bahwa Islam itu, agama ini adalah agama yang sangat menakutkan karena ada misalnya kisos, syariat kisos gitu, dan hukuman mati bagi seseorang itu sangat tidak berperi kemanusiaan ya. Itu saya agak-agak miris gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya kenapa kok ada
disyariatkan misalnya hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh seseorang, itu kalau kita pelajari maqasidus syariah, maka di sini ternyata Allah ingin menjaga manusia untuk tidak melukai, untuk tidak membunuh manusia yang lain, ya. Dan Allah itu menjaga hak asasi manusia di seluruh dunia gitu ya. Jadi merujuk pada ayat yang pertama bahwa ketika seseorang membunuh satu manusia seakan-akan dia membunuh seluruh manusia di muka bumi ini, maka itu apa namanya, membuktikan bahwa Allah itu menginginkan manusia itu hidup dengan sangat terhormat, dan manusia yang lain tuh harus menghormati manusia yang lain, ya, karena dengan dia menyakiti, ya, melukai dan kemudian membunuh, maka itu akan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia secara umum gitu. Walaupun kemudian ketika seseorang misalnya membunuh dengan sengaja, maka hukumannya qisas gitu, dan ini yang si pembunuh ini kemudian di apa ya, ketika dihukum mati misalnya, menurut para aktivis HAM itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia, misalnya hukuman mati. Tapi itu lagi-lagi silakan saja, pendapat itu kan bebas saja ya, sesuai dengan pemahaman dan kepentingan masing-masing gitu ya. Sahabat Siduai, misalnya kalau kita ngomongin tentang kisos atau tentang diat gitu ya, diat itu apa? Diat itu kalau dalam Al-Quran itu dalam surat An-Nisa, itu surat keempat ayat 92, dan surat Al-Baqarah surat kedua ya, ayat ke 178. Diat itu kayak hukuman denda gitu loh, sahabat Siduai. Jadi hukuman denda yang berupa uang atau barang yang harus diserahkan kepada orang-orang yang melukai atau yang membunuh, ya. Dan ya, diat itu ya, para ulama menetapkan diat di zaman dulu sesuai dengan apa ya, sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada itu, untuk pembunuhan yang sengaja atau tidak sengaja itu 100 unta ya. 100 unta itu dengan spesifik umur yang beda-beda. Kalau pembunuhan sekian, kalau pembunuhan sengaja sekian, nggak sengaja sekian gitu ya. Dan dia juga berlaku ketika seseorang menyakiti manusia yang lain yang mengakibatkan hilangnya satu anggota badan atau manfaat anggota badan. Jadi misalnya kalau yang merusak lidah, merusak tulang belakang, rambut itu kan cuma satu ya. Lidah itu kan cuma satu, nek dirusak berarti kan hilanglah fungsi lidah ini gitu ya. Maka diatnya itu 100 ekor unta. Dan ketika saya survei itu rata-rata satu unta itu harganya 35 juta sampai 60 juta. Maka ketika apa ya, harus membayar denda gitu ya, diat kalau misalnya menghilangkan atau misalnya mukul temen gitu ya, mukul temen sampai apa, tulang belakangnya itu retak, sampai kemudian nggak bisa jalan, nggak bisa duduk gitu karena memang cacat gitu ya, itu harus membayar 100 ekor unta senilai kalau sekarang itu 3,5 miliar ya. Bayangkan kenapa ya kok ada denda-denda seperti itu yang mahal banget gitu loh, karena memang kalau bisa ya jangan melukai gitu loh. Jadi kita berpikirnya itu bukan ada denda mahal kemudian ini nggak masuk akal bla 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 bla, enggak gitu loh. Kalau bisa ya denda ini nggak dibayar. Dengan cara apa? Dengan cara manusia menjaga harmonisasi kehidupan, manusia menghormati manusia yang lain, manusia tidak menyakiti manusia yang lain, manusia tidak membunuh manusia yang lain. Jadi sebenarnya itu loh yang dimaui dari maqasid apa, penjagaan agama. Dari apa? Dari ayat-ayat yang berbicara tentang misalnya kisos, hukuman mati gitu ya, dan yang lain sebagainya. Jadi problemnya itu sebenarnya maunya sih preventif gitu ya, maunya itu tidak apa ya, kehidupan manusia itu sama-sama terjaga dengan baik ya. Anda presiden, Anda tukang pungut sampah gitu ya, itu sama gitu ya. Anda sebagai CEO atau Anda sebagai office boy itu sama ya. Dan terkadang sahabat Siduai, saya melihat misalnya ketika kita ngomongin hukuman kisos gitu ya, taruhlah di beberapa negara atau di satu negara ada hukuman kisos,
disebutnya sih ala Islam, tapi pelaksanaannya tidak Islami. Artinya apa? Di sana ada KKN, ada korupsi, ada kolusi, ada nepotisme. Artinya apa? Kalau misalnya penduduk yang pendatang itu lebih cepat dihukum, lebih gampang dihukum. Ya, yang penduduk asli itu lebih dilindungi gitu ya. Sehingga banyak yang dikisah itu yang penduduk pendatang misalnya. Lah, ini malah tidak sesuai dengan maqasid syariah. Walaupun secara tekstual itu menjalankan misalnya hukum Al-Qur'an, tapi ini tidak Al-Qur'an banget gitu. Misalnya lagi ada golongan-golongan yang ekstremis, yang jihadis, yang mengatasnamakan qisas misalnya untuk pembantaian. Dan ini sangat bertentangan dengan maqasidus syariah, karena di maqasidus syariah disebutkan bahwa di dalilnya bahwa ada dalam satu ayat tadi, barang siapa yang membunuh satu manusia maka dia seakan-akan membunuh seluruh manusia di muka bumi ini, ya. Maka begitulah sahabat Sudu'ai, ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin hifdzun nafas, apa ya, penjagaan jiwa. Ya, kalau saya membaca bacaan-bacaan tentang penjagaan jiwa, saya melihat bahwa agama ini sangat damai, agama ini sangat luar biasa. Islam itu sangat apa ya, menawarkan tawaran-tawaran yang di sini ada neraca keadilan harus ditegakkan gitu loh, ya. Dan hak asasi manusia di seluruh dunia harus dijaga dengan baik. Ya, intinya seperti itu, ya. Dan kita sebagai seorang muslim yang baik, ya, mari kita menjaga jiwa kita, ya, menjaga jiwa keluarga kita, ya, anak cucu kita, menjaga jiwa tetangga-tetangga ataupun kenalan kolega-kolega yang mungkin kekurangan gitu ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang kita bisa gitu. Dan misalnya ada sahabat Sudu'ai yang ada di pemerintahan yang di depannya yang sahabat Sudu'ai sangat mempengaruhi misalnya suara Anda, ya, ataupun tindakan Anda sangat berpengaruh pada pengambilan kebijakan di negeri ini, maka tolong jadilah sosok yang adil, ya, untuk menjaga jiwa manusia di Indonesia. Terima kasih sahabat Sudu'ai. Jangan lupa sesyuba, senyum, syukur, bahagia, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.